Pada dini hari tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran. Dalam serangan ini, Israel mengerahkan sekitar 200 pesawat berbagai jenis. Serangan tersebut menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir Iran dan tokoh-tokoh kunci IRGC atau Garda Revolusi serta ilmuwan nuklir Iran. Tak lama, pada malam harinya, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal-rudal balistik dan drone. Serangan ini mampu menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel yang terkenal tangguh. Jarak terdekat antara Iran dan Israel sekitar 1000 km. Tentu, untuk bisa melancarkan serangan jarak jauh tersebut secara sukses, dibutuhkan perencanaan matang dan strategi yang jitu. Bagaimana strategi kedua negara dalam saling serang tersebut? Mari kita bahas dalam video ini. Israel telah lama diisukan akan menyerang Iran secara langsung. Sebelumnya, Israel telah melancarkan serangan pada bulan Oktober 2024, namun kurang berhasil. Dan kini, serangan pada 13 Juni 2025, Israel berhasil menyerang fasilitas-fasilitas pengembangan nuklir Iran dan menewaskan petinggi militer Iran. Kesuksesan serangan Israel tersebut didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, perubahan geopolitik di Timur Tengah memberikan keuntungan besar bagi usaha Israel menyerang Iran. Salah satu yang utama adalah tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Segera setelah Bashar al-Assad jatuh, Israel langsung menyerang berbagai aset militer Suriah. Jika kita melihat peta, antara Israel dan Iran terdapat Suriah dan Irak. Suriah dan Irak sudah tidak memiliki sistem pertahanan udara yang layak. Dengan demikian, pesawat Israel bisa dengan leluasa melewatinya. Meskipun demikian, dalam perjalanan serangan ini, mereka juga menyerang sistem pertahanan udara di Suriah dan Irak yang ditemui. Tantangan berikutnya adalah jarak yang sangat jauh. Jarak Israel dengan perbatasan Iran sekitar 1000 km. Jika sampai Teheran, jaraknya mencapai 1500 km. Ini seperti jarak antara Jakarta dengan Kupang. Israel mengerahkan pesawat tempur F-35, F-15, dan F-16 sebagai penyerang utama. Dengan jarak yang begitu jauh, dibutuhkan aerial refueling atau pengisian bahan bakar di udara. Jadi, 200-an pesawat yang terlibat termasuk juga pesawat tanker dan tentunya pesawat Early Warning and Control atau AWACS. Jumlah yang banyak ini juga dipengaruhi kemampuan angkut senjata pesawat. Dengan jarak tempuh yang jauh, pesawat kemungkinan besar membawa tangki bahan bakar eksternal. Dengan demikian, jumlah senjata yang bisa dibawa per pesawat menjadi sedikit. Untuk itu, dibutuhkan jumlah pesawat yang lebih banyak untuk mengangkut semua senjata yang dibutuhkan. Kemudian, setelah memasuki Iran, pesawat-pesawat ini harus berhadapan dengan sistem pertahanan udara Iran. Iran menggunakan sistem pertahanan udara berupa rudal permukaan ke udara, di antaranya S-300 buatan Rusia, Hongqi buatan Cina, dan berbagai rudal buatan dalam negeri, seperti Arman, Azarakesh, Sayad, dan lain-lain. Angkatan udara Iran bisa dibilang tidak istimewa, karena masih menggunakan pesawat tempur tua seperti F-4 dan F-14 buatan Amerika peninggalan rezim Shah, serta pesawat tua lainnya seperti Mirage dan F-5. Yang tercanggih adalah MiG-29 yang dibeli tahun 1991. Untuk itu, yang pertama harus dilumpuhkan adalah sistem pertahanan udara. Karena itu, Israel melakukan serangan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama ditujukan untuk mengeliminasi sistem radar dan rudal pertahanan udara. Ujung tombak serangan ini adalah pesawat tempur siluman F-35. Meskipun siluman, namun pesawat ini tetap harus menjaga jarak aman saat menembak. Maka digunakan standoff missile, yakni rudal jarak jauh yang bisa diluncurkan dari jarak di luar jangkauan rudal musuh. Di antara standoff missile yang digunakan adalah rudal Rock. Rudal ini menggunakan sistem memandu kombinasi INS, GPS, anti-radiation, dan elektro-optikal. Israel juga melakukan sabotase pertahanan udara Iran dari dalam wilayah Iran. Israel merilis video agen Mossad meluncurkan drone kamikaze untuk menghancurkan radar dan sistem pertahanan udara. Agen Mossad alias intelijen Israel ini tentunya telah berada di Iran selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berasal dari orang Iran sendiri.
Setelah pertahanan udara dilumpuhkan, barulah serangan gelombang kedua dan ketiga dilancarkan. Gelombang kedua menyasar peluncur-peluncur rudal balistik, sedangkan gelombang ketiga menyasar industri militer dan fasilitas riset nuklir, serta gedung tempat petinggi militer berada. Serangan yang berhasil mengenai kepala Korps Garda Revolusi Iran Hossein Salami dan beberapa jenderal ini mengindikasikan adanya peran mata-mata Israel di Iran. Mossad, Badan Intelijen Israel, terkenal piawai dalam merekrut orang dalam untuk dijadikan mata-mata. Dalam usaha merekrut ini, mereka memetakan orang-orang yang potensial, kemudian melakukan pendekatan. Orang-orang yang potensial adalah orang-orang yang merasa tidak puas, terdiskriminasi, diperlakukan tidak adil atau sakit hati. Di antara contohnya adalah Ashraf Marwan, menantu Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser. Kemudian ada juga Kapten Munir Redfa, pilot Irak yang mencuri MiG-21 untuk dibawa ke Israel. Dua-duanya memiliki rasa sakit hati. Ashraf Marwan sakit hati karena mertuanya meminta Mona anaknya mengajukan cerai akibat Ashraf kecanduan judi. Sedangkan Munir Redfa merasa karir militernya di Angkatan Udara Irak terhambat dan didiskriminasi karena dia beragama Kristen. Dalam serangan ke fasilitas nuklir Iran, Israel menyerang beberapa fasilitas riset dan proses pengayaan uranium. Beberapa fasilitas yang diserang adalah Fordow, Natanz, Isfahan, Hondab, dan Bushehr. Senjata yang digunakan dalam serangan ini, selain rudal Rock, juga menggunakan rudal Golden Horizon. Ini adalah rudal balistik yang diluncurkan dari pesawat. Dengan menggunakan dua rudal jarak jauh ini, pesawat Israel bisa melakukan serangan dari jarak aman. Meskipun demikian, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh dua jet tempur siluman F-35 milik Israel. Tetapi, sampai video ini dibuat, belum ada bukti pernyataan tersebut. Setelah serangan dini hari oleh Israel, pada malam harinya, Iran langsung melancarkan serangan balasan dengan meluncurkan 150 rudal balistik dan 100 drone. Serangan Israel belum mampu menghancurkan penyimpanan rudal balistik dan drone Iran. Iran menyimpan rudal-rudalnya di bunker-bunker bawah tanah dengan kedalaman ratusan meter. Bahkan, bunker itu dibangun di bawah pegunungan berbatu, sehingga semakin terlindung. Sebagian serangan drone berhasil ditangkis, termasuk ditembak oleh Angkatan Udara Yordania saat melintasi udara Yordania. Yordania beralasan drone Iran tersebut melanggar kedaulatan Yordania. Namun, untuk rudal balistik berhasil mencapai Israel. Meskipun sebagian bisa ditangkis, namun sebagian lainnya berhasil mencapai permukaan dan menghantam target. Di antaranya, markas Angkatan Bersenjata Israel. Dalam gelombang serangan berikutnya, rudal-rudal balistik Iran berhasil mengenai berbagai target di beberapa kota, termasuk pelabuhan dan fasilitas penyulingan minyak di Haifa. Bagaimana rudal balistik ini bisa menembus pertahanan berlapis dari Israel? Ada dua kunci utama. Yang pertama adalah kecepatan re-entry yang sangat tinggi. Kecepatan sangat tinggi ini melampaui batas kecepatan deteksi radar, disebut sebagai radar blind speed. Bahkan, kita menyaksikan hulu ledak hypersonik yang meluncur ke bawah dengan kecepatan berkali-kali lipat dibandingkan hulu ledak lain di belakangnya. Untuk lebih detailnya, silakan dilihat di video sebelumnya tentang mengapa rudal balistik antar benua sangat sulit ditangkis. Faktor kedua adalah adanya fitur MARV atau Maneuverable Reentry Vehicle. Hulu ledak yang menuju sasaran bisa bermanuver. Ini bisa mengecoh sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome. Iron Dome diprogram untuk memprediksi lintasan rudal yang datang. Jika mengarah ke lahan kosong, akan dibiarkan. Dengan MARV, hulu ledak bisa seolah-olah menuju area kosong, kemudian berbelok ke sasaran sebenarnya. Saat Iron Dome menyadari sudah terlambat, gedung-gedung di Tel Aviv dan beberapa kota Israel porak-poranda. Iran terus melancarkan serangan yang membuat Israel kewalahan. Untuk melindungi Israel, Amerika dan Inggris membantu mencegat rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran. Jet-jet tempur Amerika berpatroli di langit Timur Tengah. Kapal destroyer Amerika di Laut Merah dan Mediterania membantu mencegat rudal dengan standar misail. Bahkan, beredar foto pesawat tempur F-35 milik Inggris terpaksa mendarat darurat di India karena hampir kehabisan bahan bakar setelah berpatroli di sekitar Iran.
Merespon perkembangan yang terjadi, Amerika mulai mengerahkan aset-asetnya ke Timur Tengah. Kapal induk USS Nimitz yang berada di Laut Cina Selatan mulai bergerak ke barat. Dari Amerika, sekitar 30 pesawat tanker atau pengangkut bahan bakar secara tiba-tiba terbang bersamaan menuju timur, kemungkinan untuk membantu Israel. Pesawat Israel telah menguasai wilayah udara Iran, namun untuk berpatroli sangat jauh dari pangkalan di negaranya, dibutuhkan barisan pesawat tanker dalam jumlah besar. Hingga saat ini, saling serang masih terus berlangsung. Setiap saat selalu ada perkembangan baru. Sampai jumpa.